Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami dari Logos HKBP Limo untuk menyampaikan sapaan firman Tuhan dalam renungan pagi hari ini untuk tanggal 23 Februari tahun 2022. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini sebelum memulai aktivitas kita tertulis dari Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan bagaimana peristiwa air bah yang sudah terjadi di masa Nuh pada waktu itu. Apa yang kita lihat di masa itu, Nuh mengalami suatu panggilan Tuhan untuk mempersiapkan bahtera di dalam firman Tuhan yang harus dia lakukan. Untuk kejadian itu memang Nuh adalah seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Namanya memiliki arti peristirahatan. Nuh adalah anak Lamek dan mempunyai anak Sem, Ham, dan Japet. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa riwayat Nuh itu adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Tentu mempunyai gambaran bahwa ketika di masa zamannya Nuh, Tuhan memberikan murka kepada umat manusia yang sudah melakukan kejahatan dan hawa nafsu. Tetapi Nuh itu walaupun dunia sudah rusak, dia tetap teguh di dalam melakukan perbuatan yang hidup dalam berkualitas, yang tidak sama dengan hidup di ketika itu manusia sudah jatuh ke dalam rusaknya moral dan spiritual. Oleh karena itu, firman Tuhan pada ayat ini mengingatkan bahwa manusia yang diciptakan ketika mereka melakukan kejahatan dan hawa nafsu, Tuhan sangat murka sehingga Tuhan sangat menyesali terhadap ciptaannya di bumi ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan di zaman itu, zaman sekarang juga sangat kita lihat adanya manusia sudah melakukan hal-hal yang berlawanan dengan perintah dan hukum Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita dapat dari nats ini. Yang pertama, kita harus mematuhi perintah Tuhan yang sama seperti Nuh melakukan perintah Tuhan untuk menyiapkan bahtera untuk demi keselamatan beberapa generasi dari keluarganya ke depan, bahkan hewan melata, bahkan ternak-ternak yang harus masuk ke dalam bahtera tersebut. Gambaran ini memaknai bahwa kita juga harus membangun persekutuan kita di dalam Tuhan yang berlandaskan Kristus. Karena di dalam persekutuan kita tentu mengalami dukungan, mengalami saling kasih, saling mendukung di dalam persekutuan tersebut. Oleh karena itu, ketika kita Bapak Ibu Saudara yang bersekutu di dalam persekutuan, baik persekutuan Bapak, kaum Bapak, dan persekutuan kaum Ibu, persekutuan anak muda dan remaja di dalam gereja kita harus tetap mendukung. Karena itu adalah wadah di mana kita bisa memuliakan Tuhan, bisa kita saling mengisi di dalam kekurangan kita, supaya dalam kesehatian kita di dalam persekutuan itu akan kita bisa tunjukkan, nyatakan bahwa kita di dalam kasih Tuhan menunjukkan anak-anak yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, bahwa persekutuan itu kita harus hargai. Di dalam persekutuan di dalam Tuhan, baik di rumah tangga, baik di keluarga, baik di dalam gereja,
mari kita tingkatkan, bukan malah merusak persekutuan. Mari kita mendukung dan mendoakan supaya persekutuan itu tetap masuk di dalam menyatakan kemuliaan Tuhan. Untuk yang kedua, kita harus mengingat juga bahwa kasih karunia yang kita dapat itu dari Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus, itu akan menjadikan kita manusia yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tetap setia memegang janji Tuhan, bahwa kita tetap dipimpin, dituntun oleh Roh dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak akan pernah kecewa dan tidak akan pernah putus asa ketika mengalami hambatan. Di dalam pimpinan Roh juga kita akan menyatakan bahwa melihat kuasa Tuhan, karena Yesus Kristus telah memberikan kita keselamatan di dalam hidup ini. Oleh karena itu, mari kita menentukan hidup yang berkualitas, hidup yang rendah hati, hidup yang menyembah Tuhan, menguasai hidup kita, sehingga kita berbuah di dalam Roh. Karena Roh Tuhan itu akan membuahkan hasil-hasil yang baik, sehingga kita menjadi anak yang berguna dan berkualitas. Oleh karena itu, Bapak yang kasih di dalam Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa kita telah diselamatkan Tuhan, dan kita harus mempunyai manusia baru yang berbeda dengan manusia dunia ini. Seperti di dalam firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Dari keseluruhan firman Tuhan ini, kita harus mengingat kembali. Yang pertama, marilah kita tingkatkan kualitas hidup Bapak Ibu sekalian, supaya kita memenuhi apa yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, marilah kita tetap memelihara keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita tetap dekat dan merasakan bagaimana Tuhan hadir di dalam jiwa kita melalui Roh Kudus, dan kita akan rindu membaca firman Tuhan. Dan yang terakhir, dari renungan pagi hari ini, kita akan mendapatkan bahwa mulailah kita merendahkan hati kita untuk menerima kasih karunia Roh Tuhan dan menghasilkan buah-buah Roh dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur sebelum melakukan aktivitas kami pagi hari ini, firman-Mu menyapa kami untuk tetap melakukan hidup yang berkualitas, hidup yang menunjukkan kerendahan hati, sehingga kami tetap setia mengikuti jalan-Mu. Kami juga berdoa buat keluarga dan semua rumah tangga dari keluarga HKBP dan bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan semua menyertai mereka. Bapa yang baik, pagi ini sebelum kami lebih dalam melakukan aktivitas kami, berikanlah jalan yang kami harus lakukan, sehingga firman-Mu menjadi pegangan hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami hanya menuruti kehendak Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.